sebagai wakil ketua umum DPP P3 ya, karena memang di dalam undang-undang MK juga ada larangan hakim MK itu menjadi anggota partai politik gitu. Di partai sendiri kapan Pak mengundurkan dirinya? Ya, dan sudah siapkan penggantinya nggak sebagai wakil ketua umum? Wah, itu harus ditanyakan kepada PLT Ketua Umum P3 dan atau Sekjen P3 nanti ya. Itu biar beliau kalau saya sudah mengundurkan diri kan saya tidak boleh kemudian ikut cawe-cawe. Tapi untuk komunikasi dengan elit-elit P3 sendiri sudah dilakukan Pak setelah terpilih? Ini saya baru selesai rapat fraksi. Tadi ada Pak Sekjen P3, ada Ketua Fraksi Pak Amir, ada Pak Awi, dan hampir semua anggota fraksi P3. Besok saya insya Allah bertemu dengan PLT Ketua Umum P3 Pak Mardiono. Pas ketemu nanti apakah langsung memberikan surat pengunduran diri Pak? Ya nanti apa arahan dari Pak PLT Ketua Umum ya itu kita laksanakan, karena kan begini, Pak Wahidudin itu umur 70 tahunnya itu kalau saya tidak salah itu pada tanggal 17 Januari 2024. Nah, beliau itu kan secara hukum pensiun atau berhenti mengakhiri masa jabatan ketika pada umur 70. Artinya sebelum beliau mencapai pas 70, saya belum hakim MK kan begitu. Ya, itu maka saya punya waktu yang panjang kapan saya mengundurkan diri. Artinya saya masih boleh ya menjalankan tugas-tugas sebagai anggota DPR sampai paling tidak akhir tahun lah. Gitu. Pak, hakim MK kan nggak main-main ya. Apa jaminan independensi Bapak? Terus terkait dengan proses ini rencana kapan? Ya, ada dua hal saya kira ya kalau seorang hakim. Saya ini sebelum masuk Senayan itu seorang lawyer yang sering jadi arbiter. Arbiter itu kan hakim swasta juga. Apakah dia hakim swasta atau dia hakim katakanlah lembaga peradilan yang di bawah MA atau hakim konstitusi, itu berlaku dua prinsip yang utama. Yang pertama itu prinsip independensi dan yang kedua adalah prinsip imparsialitas. Independensi itu artinya ya kita itu di dalam memutus ya tidak boleh karena dipressure, dipengaruhi, ditekan-tekan oleh pihak yang lain ya, siapapun pihak itu ya. Nah, tapi itu kan sesuatu yang kembali kepada kita. Kalau ditanyakan ke saya sudah biasa dulu menjadi seorang arbiter ya. Kadang-kadang pemohon atau termohonannya itu ya teman, paling nggak lawyernya adalah juga teman, tapi ya kita tetap adili berdasarkan sekira kita melihat apa alat bukti yang diajukan di persidangan. Yang kedua, kalau hakim itu, dan ini ada dalam undang-undang kekuasaan kehakiman kita, itu ketika memutus selain alat bukti itu adalah keyakinan, itu loh. Nah jadi kalau soal itu ya itu tidak ada urusannya apakah dia dari DPR atau itu kembali kepada diri. Bisa saja orang itu bukan anggota DPR tapi justru lebih gampang dipengaruhi, lebih gampang ditekan-tekan karena tidak independen gitu. Prosesnya kapan Pak? Untuk proses itu alih ke MK? Ya itu tadi, saya kan harus dilantik dulu. Pak Wahidudin yang akan saya gantikan itu kan baru pensiun ya kira-kira pertengahan Januari itu tadi lah, 17 Januari itu ya. Pak, soal ini kan karena Bapak akan jadi seorang hakim MK, Pak Mahfud selaku mantan hakim MK mengatakan bahwa soal batas sebelumnya capres-capres itu kan memang posisi legislator itu bukan wewenang MK, karena juga pemerintah dan DPR. Nah ini seperti apa pendapat Pak Arsul sebagai seorang hakim MK? Saya tidak boleh komentar sesuatu yang masih dalam proses pengambilan keputusan dong, kan tidak etis. Kecuali kalau sudah diputus masih bolehlah saya komentarikan, saya masih jadi anggota masyarakat sipil gitu loh. Kalau soal belum putus tidak ya. Saya kemarin hanya ingin katakan terlepas dari perkara itu, ada hal-hal yang dalam saya katakan itu doktrin konstitusionalisme itu ya
itu adalah kewenangan dari lembaga lain di luar lembaga yudikatif, maksudnya di luar MK. Ya, ini keluar kewenangan eksekutif dan legislatif. Nah, MK sendiri mengakui itu, makanya banyak putusan MK yang kemudian mengatakan itu adalah open legal policy. Itu kan maksudnya kan begitu. Pertanyaannya yang menarik adalah kalau sesuatu itu diyakini sebagai sebuah open legal policy, yang berarti itu menjadi kewenangannya MK, menjadi kewenangannya legislatif dan eksekutif sebagai pembentuk undang-undang, ya. Kemudian legislatifnya dan eksekutifnya dalam keterangan di MK itu mengatakan menyerahkan kepada MK. Nah, gitu loh. Ini belum ada presidennya. Tapi saya tidak boleh mengarahkan harusnya begini, harus kita serahkan. Nah, kita harus bersabar soal itu, ya. Pak, kemarin juga ada sorotan dari Koalisi Masyarakat Sipil yang Iya. mungkin Bapak ketemu dan bicarakan hari ini Iya. soal itu. Iya. Yang soal bahwa Komisi 3 minta sebelum memutus satu kasus di perkara di MK nanti, hakimnya harus konsultasi dulu ke pihak parlemen sini. Tanggapannya gimana, Pak? Saya kira begini, saya kebetulan selama 2 periode itu menjadi salah satu kuasa hukum tetap DPR, ya, di Mahkamah Konstitusi. Nah, kan selalu kemudian memberikan keterangan. Dan kemudian setelah memberikan keterangan kan biasa ditanya-tanya sama hakim konstitusinya kan, misalnya oke, jawabannya itu tapi terus didalami lah. Itu kan sering saya. Pak Saldi Isra, Pak Soehartoyo gitu ya, Prof. Eni Nurbaning, saya itu kalau saya jadi kuasa hukum sering itu minta ini itu dan segala macam. Nah, makna relasi atau konsultasi itu dalam bentuk itu tadi, pemberian keterangan di hadapan persidangan terbuka, bukan di ruang tertutup kemudian diam-diam begitu loh. Kan kalau persidangan terbuka semua bisa menyaksikan, bisa diikuti kok, di YouTube juga ada gitu loh. Nah, itu harus ini kan begitu. Nah, tentu saya memahami yang disuarakan oleh katakanlah Pak Ketua Komisi 3 misalnya, itu dalam konteks itu. Jadi jangan kira-kira gampang-gampang, apalagi hanya menurut pikirannya sendiri kemudian membatalkan undang-undang. Itu loh, maksudnya begitu. Tapi tanyalah kami, tentu yang namanya tanya itu adalah dalam persidangan ketika memberikan keterangan itu tadi. Mintalah kami, ya, misalnya DPR kan memberikan keterangan, kemudian tanya, ini aspirasi yang masuk seperti apa, gitu loh, ya. Sebab putusan DPR itu kan seringkali, ya, itu kan memang seringkali tidak bisa memuaskan semua pihak. Kenapa kok tidak bisa memuaskan semua pihak? Karena pengalaman saya 2 periode ini, aspirasi yang masuk dari masyarakat Indonesia yang memang berbineka ini, ya, itu selalu berbeda-beda. Kita ambil jalan tengahnya. Saya kasih contoh, ya. Kemarin kan ngomong soal hukuman mati lah, ya. Kan banyak juga masyarakat sipil kelas menengah terdidik yang ingin agar negara ini melakukan abolisi total, penghapusan total terhadap hukuman mati. Tapi kan banyak, ya, termasuk banyak konstituen saya, konstituen P3 yang menginginkan, oh enggak, itu harus dipertahankan sebagai pidana pokok, ya. Maka yang namanya DPR ini, Komisi 3 waktu itu, saya anggota Panja, tim perumus, ambil jalan tengah. Jalan tengahnya apa? Pidana mati itu tetap ada dalam KUHP kita, jadi tidak abolisi total, tetapi ditempatkan tidak lagi sebagai pidana pokok, menjadi pidana yang bersifat khusus, ya, yang harus dijatuhkan secara alternatif. Apa makna alternatif? Hakim masih boleh menjatuhkan pidana mati pada kasus-kasus tertentu yang memang ancamannya pidana mati, tetapi orang itu nggak boleh langsung dieksekusi meskipun sudah inkrah. Harus 10 tahun dulu, ya, menjalani pidana penjara.
Kalau dalam 10 tahun itu nanti kelakuannya baik, saya sering menggunakan istilah taubatan nasuha dia, ya, maka dia oleh hukum kita diampuni. Diampuni dalam arti hukumannya itu berubah dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Itu kan jalan tengah. Nah, yang gini-gini kan harus kemudian disampaikan, gitu loh. Tidak bisa kemudian kalau ada uji materi yang menguji pasal pidana mati, terus hakimnya, kalau saya jadi hakim kemudian mengatakan, ini karena sesuai dengan perkembangan ini kemasukan saya, maka pidana mati itu dinyatakan inkonstitusional, misalnya begini, nggak bisa. Itu saya kira yang dimaknai oleh teman-teman saya di Komisi 3 itu seperti itu. Kalau seperti itu kan nggak ada yang salah, sepanjang itu dalam ruang sidang terbuka keterangan itu. Mas ini kan kemungkinan Januari kan dilantik jadi hakim MK ya. Misalnya ada gugatan dari P3 Pak. Nah ini gimana untuk menjamin independensi? Yang jelas kan MK itu akan menangani sengketa pemilu. Sengketa pemilu itu kan termasuk sengketa pileg, ya. Dan sengketa pileg kita tahu semua, ya. Biasanya 9 hakim itu akan dibagi dalam 3 kelompok panel, 3 panel, ya. Maka saya tentu, ya, dan saya kira ini udah jadi standar, saya sendiri juga akan minta, saya tidak akan ada di panel yang dimana permohonannya itu datang dari katakanlah caleg P3 atau dari P3 itu harus fair gitu. Bahwa dalam putusan itu harus 9, iya, tapi kan saya tidak akan ikut memberikan pendapat dalam RPH, rapat permusyawaratan yang menyangkut gugatan dari partai saya. Begitu. Gitu. Jadi hadir tapi diam. Kalau dari koalisi mungkin kenapa? Kan tadi koalisi kan beda gitu loh. Yang gugat kan juga mungkin dari koalisi juga gitu loh. Jadi kalau itu ya nggak bisa dong gitu loh. Itu. Tuh. Nanti ente tanya lagi. Kalau dari PKS Pak Arsul kan pernah jadi caleg PKS sudah dimulai ya pajak urusannya kalau gitu loh. Itu dong. Itu. Pak, dari saya Pak, ini kan berarti Bapak masih tahun depan kan bertugas sampai akhir tahun ini. Iya. Nah, di kepartaian sendiri Pak, ini info update terakhir cawapresnya siapa? Tanyanya kepada Pak Ahmad Baidowi atau Pak Arwani Tomafi. Saya kan memang sudah tidak ngurusi capres lagi, saya bagian mendoakan orang yang disebut-sebut jadi bakal cawapres, ya. Tapi yang jelas ya, ini rumus umum saja. P3 memang berharap cawapres itu yang ada irisannya dengan katakanlah pemilih santri, kaum agamis. Nah, siapa contohnya kalau di luar Pak Sandi? Bisa Pak Mahfud MD. Itu loh. Itu contoh gitu loh. Ya, kalau Pak Sandi alhamdulillah hirobil alamin. Nah, kalau Pak Mahfud alhamdulillahirabbil alamin juga ya, itu dengan tone dan nada yang sama. Itu dong. Nah, itu. Ada isu Apalagi P3 katanya akan hengkang dari koalisi karena emang hengkang itu mau kemana? Gitu loh. Mau ke Amin Dan nggak isu gitu ini. loh. Pak Jasilu walaupun depan saya nggak pernah ngajak-ngajak itu. Gitu loh. Menanggapi info itu gimana? Hah? Bang, menanggapi info itu. Enggak lah, saya kira kalau posisi sekarang sudah mengerucut. Yang belum menentukan sikap kan cuma satu, Mas Kaisang Pangarep. Itu yang akan kita tunggu. Gitu Berharapnya ya. gabung ke Lah koalisi ya. ini. Apa ramalannya kemana? Kalau PSI? Hah? Kemana? Ah, Kalau dari P3 kemana ramalannya Pak? Bocoran Kok dari saya? Saya nanti ketemu Mbak Kris Natali dulu lah, Sis Kris Natali. Udah lama sih nggak ketemu, terakhir itu ngopi bareng waktu musra relawannya Pak Jokowi itu. Udah ada tanda-tandanya belum sih Pak nih mau ke koalisinya Pak Ganjar? Karena kan kalau dari Gerindra katanya tanda-tandanya dari kaos yang Kaisang, gambarnya Prabowo gitu. Nah kalau dari Ya, P3 harus gimana? ditanya dia. Saya belum ngelmu sama Pak Permati kemana. Ya Bang, Ya. kirain sudah dapat bocorannya Bang, biar doainnya makin kenceng. Belum, kemarin itu saya fokus menyiapkan diri untuk fit and proper test hakim MK gitu kan.
takutnya papernya kan ada banyak judul. Nah, jadi kan kita terpaksa banyak baca buku kan. Gitu. Ya, Harapannya 3 Oktober ya. memang paripurna terakhir masa sidang ini kebetulan 3 Oktober. Saya pikir nggak bisa minggu ini karena besok kan libur. Jumat itu sudah hari fraksi atau hari dapil kan begitu. Iya. Belum ada kepastian ya Pak. Kenapa? Ini lagi rapat ini. Itu tungguin aja Pak Awi kalau lewat itu. Kita satu pimpinan fraksi yang lain lagi rapat kalau nggak salah. Gitu. Ya. Oke. Oke, makasih Pak.